Selamat pagi. Kita mau ibadah pagi ya di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Palasari ya. Ini gerejanya. Kita akan menuju ke gereja. Nah itu gerbangnya. Nah, ini gerbang masuk ya. Gerbang masuk. Kita naik ke atas. Nah di sana ada berapa patung kanan kiri. Kita menuju dulu. Nah ini yang tadi tampak dari depan. Kita bergeser. Yang ini kita mau pintu masuk ke gereja ya. Nah ini pintu masuk gereja. Di sana juga. Kita menuju ke atas. Menuju ke atas. Ini udah hampir ke atas. Udah mau masuk. Ini masuk gereja. Nah ini gereja Palasarinya ya. Sampai ke atas. Sebentar lagi akan dimulai misanya. Jadi lampu lightnya saya matiin. Ini untuk kolektor, itu untuk masuk tanda salib, air suci, dan ini sebentar lagi kita mulai dan kita serem. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, penuh Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kematian kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku berkata. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Sabda telah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa, sekarang dan waktu doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudaraku sekalian, selamat pagi semuanya. selamat pagi Romo. Hari ini Sabtu 34, besok kita merayakan masa Advent.
Dengan bagus mungkin memberikan guideline kehidupan bagaimana masa Advent, yakni berjaga-jaga. Sebab saat yang Tuhan tidak kita pernah tahu. Itu artinya apa? Berjaga-jaga sebab kematian datang tiba-tiba. Orang tertawa bersama ini, apalagi orang minum anak pasti mati. Oleh karena itu berjaga-jaga sambil berdoa. Nah, itu bisa awali bisa dengan karawane dengan misa kudus. Ini yang luar biasa yang tidak terkalahkan. Kerap kali kita agak malas sedikit, sehingga dengan demikian kerap kali kita mati dalam keadaan tidak siap. Oleh karena itu kita mohonkan berkat Tuhan untuk kemampuan berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita mohon ampun mengawali misa ini. Kita buka pada bab nomor 188. Tuhan Yesus Kristus, kami datang karena kami membutuhkan Dikau. Kasianilah kami umat-Mu, Engkau mengerti kelemahan kami. Kasianilah kami umat-Mu, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasianilah kami umat-Mu, Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasianilah kami umat-Mu, semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan-Mu. Kami memohon Roh-Mu agar dapat mengenal Yang Kudus datang atas nama-Mu, yakni Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang yang besar itulah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan menemukan mangsanya, dan sisa-sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang 10 tanduk yang akan pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu
dari raja itu, ia akan memusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya lah laut, dia yang menjadikannya, miliknya lah daratan, tangannya lah yang menggemburnya. Refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat pembawaannya, serta kawanan dombanya. Refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Sadia yang sadang ini tur selelaksana yang Tuhan manapik yang ngiring sarang Berjaga dengan senantiasa sambil berdoa, agar kalian berkekuatan luput dari semua yang terjadi. Mungkin kita pernah mengamati kalau burung tidur di pohon, terpukul atau burung terputus. Kalau tidur bukan 2 ekor, satu pasti kalau dia punya kepala ini satu tertidur, satu makan, atau sebaliknya. Kenapa demikian? Untuk berjaga-jaga. Kadang malam-malam pun ada kucing yang mau tangkap mereka, atau mau bergerak, ya kan segera berjalan. Berjaga dalam konteks iman Kristiani bukan berjaga dalam mata, tapi
kita selalu kadang-kadang kita berani ngomong terus terang ya. Kadang kita kan berani ngomong gimana baik-baik padahal di belakang yang kita maki. Saya mungkin tipe orang yang agak lain. Satu omong di depan itu agak keras gitu, kadang kasar mungkin. Tapi jujur mungkin hati mungkin juga baik. Saya paling tidak suka sesuatu yang beres didiamkan. Misalnya sesuatu yang berantakan didiamkan, tidak. Dan soal cari orangnya, tak omong baik-baik. Itu mungkin yang saya dilatihkan saya senari ya. Berarti sebagai pembina senari saya harus cari tahu. Misalnya saya tugas cari memang. Saya dengan demikian mungkin orang tidak suka, tapi bagi saya itu seperti yang kita mesti berani. Jangan mengatakan di depan baik-baik, tinggi ya. Kita mengatakan kalau katakan iya, kita siap kerja. Jangan kita mau siap mau kerja sampai 3 jam, 4 jam belum datang. Anak-anak kan yang kumpul jam 8, jam 9 belum kita datang. Bagaimana kalau kita seperti itu? Oleh karena itu berjaga-jaga pertama-tama mengarahkan hati untuk komitmen. Kalau jam 8 dan jam 8 kurang sudah siap, itu komitmen. Saya mengerti seperti itu. Berdoa bukan hanya diam mengamalkan tidak. Berdoa yang paling nyata adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, bagaimana kita mengerjakan itu. Misalnya lampu mati, ya, kipas mati, gereja kotor, kita buat apa? Nah, saya senang tadi diumumkan di grup DPP bahwa hari ini semua bapak-bapak ayah bawa jual hanya 10 meter. Karena minta maaf itu depan altar yang kami itu dengan apa namanya macam sarang laba-laba yang melanda jatuh penuh berantakan karena kotor sekali karena penuh di atas itu. Kita kerja bagus satu sekalian, juga perawatan juga mesti mahal. Oleh karena itu semoga berjaga-jaga dengan bentuk kerjanya. Dan selalu saya mengatakan bahwa awali hari dengan Ekaristi. Karena kita orang Katolik, tanpa Ekaristi sama dengan kita belum makan. Dan hanya mingguan tidak cukup. Orang Katolik itu makan tiap hari. Kita kan pagi makan mie guling, siang makan malam makan mie buaya. Masa minggu pada kedua kita makan hanya seminggu sekali. Karena gampang kena kusui, gampang kena malas. Tidak kekuatan dalam untuk melawan itu. Kita mohonkan ini agar berjaga-jaga, agar diluputkan dari segala mara bahaya. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi. Amin. Kita teruskan dengan persembahan. Bless are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of human hand. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever and ever. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever and ever. Bless are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer. Fruit of the earth, work of human hand, it will become a spiritual drink. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever and ever. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever and ever. Lagu Kudus Mada Bakti nomor 259. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, semoga roti anggur ini Kau berkati serta Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang berutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia meretakkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia.
sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dengan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, uskup kami Silvester serta semua roh adilan. Ingatlah juga dengan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita berdiam sejenak, menyerahkan sanak keluarga, orang tua, suami istri, anak-anak, Kak Dadong yang telah berpulang, dan juga semua sahabat di Pulau Bali ini dan umat di Pulau Bali ini yang telah menghadap Tuhan. Semoga dengan misa kudus ini mereka semua oleh kerahiman Allah memberikan pengampunan dosa dan tempat yang berbahagia di surga. Kami mohonkan berkat bagi para prodiakon hortikultur yang selama beberapa jam ini akan ada di Palasari. Semoga perjumpaan dengan mereka memberikan satu kekuatan dan semangat untuk kembali meneruskan karya pelayanan. Amin. Juga rencana kita menangkap kuburan yang hampir penuh ini, semoga pelan-pelan dan pasti semuanya dimudahkan oleh Allah yang adalah sumber segala-galanya. Amin. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan semua doa intensi kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau perhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum
Pada bakti nomor 477. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala karya, atas karya-Mu bagi kami, atas sabda penyelamatan dan perdamaian melalui Mesias saksi-Mu, baik dalam suka maupun duka, sebab dalam Putra-Mu Tuhan dan penantara kami. Amin. Kita berkata Tuhan, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. semoga kita semua, sanak keluarga, semua orang yang kita kenakan dalam misa ini, hidup kita dengan semua rencana kerjaan ini, kesehatan kita khususnya, didampingi dan disempurnakan oleh berkat Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.